Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Yogyakarta atas rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta Senin 18 Mei 2026. Rapat paripurna dihadiri pimpinan DPRD Ketua FX Wisnu Sabdono Putro, Wakil Ketua 1 RM Sinarbiat Nujanat, dan Wakil Ketua 2 Triyono Hari Kunchoro, serta anggota DPRD Kota Yogyakarta. Hadir pula Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo beserta Forkompinda Kota Yogyakarta dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Bahwa rapat paripurna kali ini telah dihadiri sebanyak 31 orang dari 40 orang anggota Dewan. Sesuai dengan peraturan tata tertib dan berlaku, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi quorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya, dengan selalu memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pemandangan umum fraksi diawali dari fraksi PDI Perjuangan, dilanjutkan fraksi Partai Gerindra, fraksi PKS, fraksi Golkar, fraksi PAN, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan fraksi Partai Nasdem. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Yogyakarta Triyono Hari Kunchoro menjelaskan pada rapat awal pembahasan LKPJ bersama Badan Anggaran ada beberapa catatan terkait persoalan yang masih dihadapi di Kota Yogyakarta, mulai dari persoalan sampah hingga belanja pegawai yang masih tinggi yang harus diatasi. LKPJ tahun ini ada sesuatu yang signifikan ya, terutama PAD ya. PAD kita bisa naik melampaui dari target yang ditetapkan ya. Hanya ada beberapa catatan yang memang masih perlu diperhatikan ya, yaitu serapan anggaran, terutama kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian itu ada yang bisa mencapai maksimal sampai 90% itu, tetapi di sisi lain ada kementerian yang masih di bawah 30%. Ini yang perlu kita evaluasi. Yang kedua, ada beberapa proyek pembangunan fisik yang sempat tersendat itu ya, beberapa sempat tersendat ya. Nah, nanti kita telusuri letak persoalannya di mana. Nanti di pembahasan Banggar ya, karena raperda pertanggungjawaban kan akan dibahas di Banggar. Itu kita cermati, kita nanti dialog diskusi ya dengan OPD. Sempat kemarin di ekspos di awal ekspos Banggar itu sudah disampaikan, dan kita menyampaikan beberapa PR untuk pemerintah Kota Yogyakarta menjawab beberapa persoalan yang masih dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Misalnya Pak, sampah atau apa? Kalau sampah secara umum ya, secara umum saya juga dialog dengan kepala DLH itu memang secara umum sudah bisa ditangani ya. Tetapi kita kan hari ini kan masih bulan Mei ya. Sementara untuk menuju PTSL yang disiapkan oleh pemerintah pusat melalui dana antar kan masih 2027 nanti. Nah, proses panjang ini kita itu harus bertahan, termasuk masyarakat itu harus masih harus tetap bertahan, kerja keras untuk memilah sampah, untuk kemudian mengawasi depo yang kemarin sudah bersih dan seterusnya ya. Dengan kemudian Pemkot juga tiap Jumat kerja bakti itu bagian dari upaya untuk menjaga ritme sampai 27 dibuatnya PTSL itu. Belanja pegawai itu kan masih tinggi ya. Kalau kita mengikuti peraturan keuangan Kementerian Keuangan terhadap hubungan keuangan pusat daerah itu kan kita harus mencapai di 30%. Sementara itu masih ya. Nah, skenario apa yang disiapkan Pemkot untuk kemudian bisa mengejar gitu ya. Kelebihan itu dikejar menjadi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ya. Dengan tidak tahu nanti atau karena sudah ada beberapa ASN yang tahun ini juga pensiun. Nah, pengisian itu apa kemudian mempengaruhi belanja atau tidak itu nanti bisa kita lihat ya. Karena kalau tidak diisi, ada nggak pos-pos yang memang sangat membutuhkan orang di situ ya untuk melakukan ketugasan. Tapi kalau enggak kan bisa dicukupi dengan tenaga yang lain, itu akan menekan belanja pegawai yang supaya bisa mengejar apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat. Rapat Banggar pekan ini di hari baru, saya lupa jadwalnya nih. Tapi kemarin sudah dimulai ya. Nanti akan beberapa hari karena kalau laporan raperda itu kan dibatasi oleh waktu ya. Itu kalau segera diselesaikan.
Sebelumnya, LKPJ Wali Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025 secara resmi telah disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo kepada DPRD Kota Yogyakarta pada rapat paripurna tanggal 27 Maret 2026. Laporan ini menyoroti sejumlah capaian positif, diantaranya realisasi pendapatan daerah yang baik. Pembahasan LKPJ oleh Panitia Khusus DPRD Kota Yogyakarta berfokus pada beberapa isu strategis, diantaranya infrastruktur dan lingkungan terkait evaluasi pengelolaan sampah modern dan optimalisasi pembangunan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, tata kelola pemerintahan, penekanan pada digitalisasi pelayanan publik, transparansi keuangan, dan efisiensi kinerja pegawai. Sementara terkait kesejahteraan masyarakat, reformasi birokrasi, pengentasan kemiskinan, dan penataan ruang kota yang lebih tertata dan nyaman.